Selamat datang di Kudu Channel. Kita kedatangan tamu lagi dari One More. Ini pengirimnya One More Official Shop. Dengan nama produknya adalah One More Piston Buds True Wireless In-Ear Headphones. Oke. Dan di sini kemarin waktu saya beli di Shopee, linknya ada di kolom deskripsi kalau teman-teman suka nanti dengan produk ini ada di sana ya. Saya ditanyai sama penjualnya, mau dicek dulu nggak isi kotaknya. Nah, saya bilang, oh boleh, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting nanti saya dapatnya barangnya bagus gitu. Nah, jadi di dalam sudah segelnya sudah disobek sama pedagangnya, sehingga ya kalau kelihatan oh kok sudah sobek, ya karena ada pengecekan dulu gitu teman-teman. Tanpa lama-lama kita langsung buka saja. Dari pengirimannya kita dapat apa? Dapat TWS yang jelas. Benda tajam pakainya hati-hati. Tebel banget teman-teman. Nah, ini dia. Ini yang paling tebal yang pernah saya terima ya. Dari selama ini bubble wrapnya tebal banget dan dijamin isinya sangat-sangat aman. Oke. Nah, ini dia sudah dibongkar seperti ini. Kelihatan ya. Nah, ini artinya sudah dicek sama pedagangnya. Artinya cuma diplester ulang. Oke, jadi nanti kalau teman-teman dapatnya yang masih segelan, artinya yang masih bagus. Cuman karena pedagangnya menawarkan mau dicek dulu atau enggak, diterima aja nggak apa-apa, nggak diterima juga silahkan, itu keputusan teman-teman. Tapi kalau saya milih ya silahkan dicek aja supaya saya lebih yakin sama isinya. Oke, ini sudah kebuka gini. Dari depannya, One More Piston Buds True Wireless In-Ear Headphones for mic environmental noise cancellation. 20 hours playtime with case, snot and rescue fit IPX4 water atau sweat resistant. Oke, anti keringat, terus mainnya 20 jam plus ininya, casingnya. Terus ada 4 microphone environmental noise cancellation, artinya kalau ada kayak suara-suara mendengung yang berterus-terusan nanti ada noise cancellationnya kayak gitu. Jadi semacam ANC ya, active noise cancelling. Oke, kita baca baca spesifikasinya dulu. Model ECS3001T earbud weight, berat piece-nya ininya itu 4,2 gram, enteng. Product weight-nya 43,3 gram, itu keseluruhan sama case-nya. Ukuran case sekian, charging port-nya Type C, speaker impedance atau drivernya itu 16 ohm, cukup kecil. Tapi semoga punya kedetailan yang bagus ya. Kemudian inputnya 5 volt 1 ampere standar. Outputnya juga 5 volt 150 mA atau miliampere. Oke, standar juga. Kemudian Bluetooth-nya tipe 5,0, belum sampai 5,3. Kemudian Bluetooth protokolnya ada BLE, HSP, HFP, A2DP, AVRCP. Kemudian kodeknya ada AAC atau SPC, AAC SPC ya. Oke, itu spesifikasinya. Kita langsung saja ke produknya. Ini apa kok ada open di sini ya? Jadi dicek itu cuma dibuka gini doang sama pedagangnya atau gimana? Ada ini bisa ditarik, nah gini. Oke, bentuknya kotak panjang kayak lemper ya teman-teman. Terus di sini biasanya cuma kabel. Oh, ada 3 jenis ya, ini ada sesuatunya. Oh gitu teman-teman. Ya. Di sini ada kitabnya. Wah, tebel banget. Kemudian ada One More Thin Lab Acoustic Technology Limited for warranty purpose. Nah, ini teman-teman butuh garansi tinggal scan ininya ya. Jangan scan punya saya.
Nah, kemudian di sini ada kabelnya Type C, biasanya 30 cm, pendek. Ya maksimal 30 cm lah nih, pendek banget. Kemudian di sini ada silikonnya, kita dikasih cadangan silikon. Jarang-jarang yang ngasih kayak gini, tapi isinya 3 ya teman-teman. Oh 4, sorry. Di sini ada small dan large. Biasanya gitu, yang sudah di sini adalah medium. Oke, empuk, enak. Nih di telinga, yang tipe begini enak di telinga teman-teman. Kita lihat kitabnya isinya apa ini. Oke, di sini ada bahasa Cina, kemudian ada bahasa Inggris, ada in the box, earbud, charging case, type C charging cable, silicon ear tip S dan L, tuh kan bener. Touch control itu ada di bagian bulatan di belakangnya, LED indikator atau mikrofon. Jadi mikrofonnya ada satu piece, ada 2. Di sini ada LED-nya dan ada mikrofonnya. Kelihatan ya? Nah, ini kemudian di sini juga mikrofon, teman-teman. Wow, gitu. Keren. Charging case ada LED indikatornya, ada di sini. Kecil, kemudian colokannya ada di pantatnya. Oke. Kemudian segala macam, ada phone call. Ini cara-cara tombol-tombolnya mau gimana caranya bisa dipelajari di sini. Saya rasa dengan stempel ini pasti sangat lengkap. Bahasanya juga macam-macam, nggak tahu ada bahasa Indonesia nggak ya? Ya, nggak ada. Oke, tapi semoga teman-teman paham ya. Siapa tahu teman-teman paham bahasa yang ada di sini. Ada Cina, Jepang, Inggris, Rusia, Spanyol, Portugis, Prancis. Yang standar-standar biasanya itu. Oke, kita rapikan dulu teman-teman. Oke, langsung ke produknya. Ini saya sangat tertarik ini. Ya ininya sih. Oh, langsung dorong aja. Set. Oke, biar rapi bosku. One more. Oke, ini LED indikator. Di bagian bawahnya ada tulisan-tulisannya, tapi nggak terlalu jelas ya. Abu-abu banget teman-teman. Udah ini yang putih, ini abu-abu terang gitu loh, jadi nggak kebaca. Tapi bahasa Cina sih. Oke, nggak tahu tulisannya apa. Dan ya, wow, ini dia. Kecil banget. Kecil batangnya ya, tapi ini besar. Tuh, di sini ada L gede banget, langsung kebaca. Jadi tuh ya, kelihatannya L gede banget, langsung kebaca. Kita nggak mungkin ketuker L dan R nya. Dan di telinga pendek banget teman-teman, nggak kayak TWS biasanya agak panjang. Dan memang bukan tipe kacang, tapi ya ada kacang tapi ada ekornya gitu lah ini. Oke, ini hanya touch saja, nggak ada tombolnya. Sensornya di sini. Oke, ini logonya One More. Seperti itu. Jadi secara build quality, case-nya dia kokoh. Kemudian, nah yang kadang-kadang jadi masalah tuh ini. Oh, ini tutupnya aja yang bunyi. Kedengeran ya. Tapi kalau dipegang tutupnya, tuh nggak bunyi ya. Oke, secara case-nya dia kokoh. Kemudian dari, oh itu ngecas warnanya merah. Harus dibuka. Jadi ini hanya tutup aja, nggak ada sensor apa-apa. Kadang kan ada yang dibuka, terus ditaruh, dia nggak ngecas, tapi begitu ditutup dia ngecas. Tapi ini dia buka tutup tetap ngecas, dan ini dia magnet, aman. Dan yang kanan, it's yeah. Oke, nozzle dan segala macamnya, housingnya dia satu bahan. Dan secara bentuk, oh ini pairing warna merah biru, kelihatan ya teman-teman ya. Nah itu berarti pairing. Biasanya sih gitu. Nanti kita buktikan saja. Oke, secara bentuk sih saya puas dan keren. Nggak akan apa ya namanya. Kita nggak terganggu. Dia gepeng juga di telinga, nggak menonjol. Dia nggak mengganggu telinga dan nggak ganjel juga di telinga. Kadang kan ada yang ganjel di telinga sehingga kalau teman-teman ketiduran gitu sakit telinganya. Jadi ini karena ini pendek dan gepeng kayak gini, jadi dia nggak akan menyakiti telinga kita kalau kita tidur rebahan miring gitu. Keren. Oke, build quality-nya saya puas. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Kita buktikan saja teman-teman. Saya coba dulu. One More Piston Buds sudah selesai saya review atau saya tes teman-teman.
Dan hasilnya adalah pertama dari baterainya dulu, karena menurut saya yang paling identik dengan dia adalah baterainya ya. Dia itu baterainya boros sekaligus irit. Iritnya dulu, kenapa ya? Karena dia case-nya ya, di sini tertulis 20 jam playtime with case. Dimainkan dengan case-nya itu bisa 20 jam. Nah, saya pakainya dari jam 9 pagi. Gantian kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai jam 12 malam case-nya ini masih bisa ngecharge. Irit banget kan teman-teman. Dan dia itu ngecasnya beneran berkali-kali teman-teman, karena setiap piece-nya hanya bisa bertahan selama 2 jam. Artinya saya sering banget ngecasnya, ganti kanan ganti kirinya sering banget, dia masih bisa ngecas. Nah, kalau teman-teman pakainya kanan dan kiri secara bersamaan, dia juga masih, saya yakin masih mampu mengatasi seharian. Karena nggak mungkin juga teman-teman pakai selama 20 jam berturut-turut gitu kan. Jadi kalau teman-teman misalnya hari ini pakai capek gitu kan, tidur kelupaan ngecasnya, besoknya teman-teman masih bisa pakai dengan kondisi yang cukup prima, alias baterainya masih cukup banyak. Kemudian dia ngecasnya juga nggak lama. Dia indikatornya ketika kita colok di sini dengan USB-C, dia lampunya akan warna putih steady, dan ketika penuhnya dia akan mati sendiri. Begitu. Dan begitu pula dengan, nah ini merah. Nah, ini kok cuma satunya saya pakai teman-teman. Nah, di sini warnanya merah. Nah, itu ya nyala ya. Nah, ini artinya dia sedang ngecas. Dan kalau penuh dia mati. Ya, sesimpel itu, gampang dipahami dan tidak akan bikin pusing. Begitu pula dengan pairingnya, dia gampang seperti TWS-TWS lainnya, tinggal kita pairing di smartphone kita, pair selesai. Nggak pakai lama juga, meskipun dia Bluetooth-nya masih 5,0, belum 5,3. Ya, itu dari baterai dan indikatornya. Kemudian dari bobotnya, case-nya ini ringan dan mungil. Nah, dia nggak boros space di tas, di kantong teman-teman gitu, dia nggak akan memakan space yang banyak. Kemudian juga yang piece-nya, apa namanya, drivernya ini, housing drivernya, dia juga ringan banget di telinga, seolah-olah kita tuh kayak nggak pakai earphone teman-teman, saking entengnya. Tapi dia juga tetap kencang di telinga meskipun kita jogging, kita lari-lari, atau lompat-lompat, misalnya lompat tali gitu, nggak jatuh gitu. Jadi dia aman untuk keluarga, dan dia juga sudah IPX4 water atau sweat resistant, jadi bisa untuk olahraga. Nah, dan durasi 2 jam saya rasa itu sangat cukup, karena rata-rata baik dari Monster, kemudian dari Soundcore, dari Laneige, dari ya TWS-TWS yang pernah saya review itu rata-rata 3 sampai 3,5 jam, dan dia punya durasi 2 jam itu sudah cukup lah. Teman-teman mau nonton film 2 jam juga, rata-rata film kan 2 jam ya, kecuali yang film-film panjang-panjang 2,5 jam kayak Lord of the Ring gitu kan, 2,5 jam itu kan. Nah, itu baru teman-teman agak pusing pakai headsetnya, karena kalau pakai satu kurang nyaman nonton film, harus pakai dua kan. Nah, filmnya belum selesai, earphone-nya udah habis duluan. Gitu. Kemudian main game juga dia 2 jam itu udah pegel lah, saya yakin jempol teman-teman tuh. Kemudian bagaimana dengan suaranya? Yang pertama musik dulu, Boys Avenue I Will Always Love You cover, nih akustik ya teman-teman. Dia eksekusinya sangat lembut, gendut, bassy gitu, ngebas, tapi lembut. Kemudian saya tesnya ada di volume 60, itu sudah kenceng. Biasanya saya ada di volume 70. Nah, saya pakai 60 rasanya sudah kayak di atas 70 teman-teman. Jadi lumayan kenceng ya. Kemudian paduan frekuensi high, mid, low-nya itu, blendingnya itu enak banget. Jadi suasana dari musik atau feel dari musik, energinya itu bisa sampai di telinga kita dengan nyaman. Ya, dia gendut dan juga empuk, nggak cempreng sama sekali. Mana ada suara gendut yang cempreng, nggak ada. Nah, kemudian untuk detailnya itu keren banget. Dentingan piano dan petikan gitarnya itu juga kinclong.
Yang jelas saya suka banget dengan eksekusinya untuk akustik ya. Berapapun volume yang dipakai sama teman-teman, baik dari 10 sampai 100, dia punya konsistensi kelembutan yang stabil. Jadi kadang kan ada yang 60, terus kita naikkan ke 80, itu jadi terlalu kenceng gitu kan, jadi agak berbeda suaranya. Tapi One More Piston Bud ini dia punya konsistensi yang keren. Nah, itu dari akustik. Kemudian pop ya, Maroon 5 Lost ya. Dan dia memang bener, permainan bassnya itu asik teman-teman. Dia juga sangat bersahabat di telinga dan juga di kantong. Nah, kalau nanti teman-teman suka dengan produk ini atau setelah menonton review saya teman-teman memutuskan untuk beli, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa klik di situ ya. Kemudian dari suaranya lagi, dia punya detail yang keren. Kan permainannya lebih kompleks ya untuk pop yang Maroon 5 ini. Dan bassnya itu nggak terlalu dalam, tapi karena empuknya, ya jadi lembut gitu, empuk. Itu terasanya agak dalam teman-teman. Nyampe di dada itu bisa bergetar. Tapi nggak yang dalam banget yang gitu, enggak. Nah, kemudian karakter vokalnya Mas Adam itu eksekusinya juga bagus. Dan menurut saya ini juga bisa dibilang high fidelity-nya atau ketepatan suara dengan aslinya itu cukup bagus gitu ya, TWS ini ya. Treble-nya juga nggak pecah dan pokoknya nih TWS ampuh. Berikutnya untuk dugem. Nah, ini karena bassnya rada lumayan asik. Nah, pertama di Evener Fade Outlines. Blendingnya memang mantap jiwa. Sampai bingung ya ini apa yang mau saya deskripsikan ini. Karena sudah keren gitu. Kerennya dapet, empuknya dapet, detailnya jelas. Dan menurut saya untuk genre ini dia beranilah saingan sama Soundcore R50i yang kemarin saya bilang ini calon rajanya TWS, ya, TWS yang ramah dompet. Bedanya One More ini lebih empuk dan Soundcore itu suaranya lebih berani outnya gitu ya. Itu aja sih. Selebihnya kurang lebih mirip lah. Nah, kita kencengin lagi beatnya dari Love Generator, Solardo dengan Roller Coaster. Dan ini dugem datang, ngantuk pun hilang. Tombo teko, loro lungo. Energi dari bassnya itu dapat banget. Permainannya, dinamis bassnya dari yang kencang sampai yang pelan itu dapat banget. Dan menurut saya dia nggak ada cacat sih. Tinggal pakai lampu senter digoyang-goyangin aja ini udah dugem dimanapun teman-teman berada. Dugem hemat. Dan ini keren banget teman-teman. Nah, berikutnya yang lebih berisik yaitu kita ke rock dan metal. Avenged Sevenfold The Stage. Di sini permainan stereonya itu juga keren. Detailnya jangan ditanya ya. Mantap. Tapi buat saya ini agak kurang cocok. TWS ini buat denger rock metal yang kayak gini itu terlalu ngebas dan memantul rasanya ya. Karena metal itu rata-rata terdengar lebih treble gitu ya. Jadi ketika bassnya lebih besar itu agak aneh aja. Tapi energinya masih dapat, serunya juga dapat. Cuman kegedean bass aja sih buat saya. Dan nggak ada masalah lain, tapi kalau kalian itu suka yang ngebass dan empuk gini, mungkin kalian akan suka dengan gaya suara dari One More Piston Bud ini teman-teman ya. Kemudian kita naikkan sedikit beatnya 30 Second to Mars. Nah, di sini ini kayak kayak earphone yang didengar para drummer di panggung itu. Yang isinya cuma ketukan gitu ya. Nah, karena memang ketukan drumnya itu jadi jelas banget teman-teman di lagu ini ya. Kan itu ketukan bassnya di lagu 30 Second to Mars A Beautiful Lie itu agak agak aneh gitu ya kan. 442. Nah, itu terasa banget. Dan masih sama buat saya penyuka metal dan rock itu memang kurang cocok karena bassnya agak overlap. Detailnya memang dapat, treble-nya juga nggak hilang atau nggak ketutup karena bassnya yang agak menonjol, tapi masih dapat energinya, energi musiknya itu kita masih dapat vibe-nya, pokoknya masih bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Dan eksekusi vokalnya Mas Leto, Jared Leto itu juga keren ya. Cuman ya itu tadi aja.
kebablasan dikit bassnya. Untuk rock. Nah, berikutnya yang konsentrasi di bass, Muse Hysteria. Nah, ini baru cocok. Udah 100%. Aku love Muse. Kalau pakai One More Piston Buds ini ya teman-teman ya. Nah, ini eksekusi permainan bassnya itu sempurna banget menurut saya. Nah, mungkin karena musik ini memang mau ngedepanin permainan bass ya di Hysteria ini. Jadi ya emang nonjol banget detailnya. Tapi kemudian waktu melodi gitarnya, nah itu bassnya kayak diundur sedikit, bassnya mundur sendiri. Tapi begitu melodi gitarnya selesai, bassnya itu maju juga, maju lagi gitu. Wah, ini keren juga ini. Sehingga kita tetap dapat detail dari bassnya, dapat detail dari gitarnya, dan tentu saja dapat detail dari drumnya. Karena kayak dari 30 Second to Mars tadi, itu ketukan dari drumnya, baik itu semua jenis tom, snare, kick, bass, simbal itu semuanya dapat banget di sini. Itu dari Muse tadi. Berikutnya Lamb of God, Walk With Me in Hell. Nah, ini yang paling rame ya. Dan baru ini saya dengerin Lamb of God dengan bass sedetail ini. Nah, mungkin kalau kalian mau latihan drum atau gitar bass, bisa pakai One More Piston Bud ini. Karena cocok banget menurut saya. Dia bisa mengeksekusi suara drum itu lebih detail lagi. Karena kan ini musiknya ribut banget ya. Wah, double pedal lah, simbalnya banyak, tom-tomnya juga banyak gitu. Dan dia bisa mengeluarkan suara itu dengan baik. Kemudian karena tanpa tabulasi aja, kita nggak melihat tabulasi dari lirik dari lagunya gitu, kalian sudah bisa mendengar semuanya. Dan mungkin bisa menirukan kali ya. Menirukan langsung, oh nih suara drumnya gini, langsung bisa kira-kira tanpa melihat notnya, tanpa melihat tabulasinya gitu. Nah, itu yang berisik-berisik. Berikutnya kita ke yang paling lembut. Beethoven 9 Riccardo Muti orkestra ya teman-teman. Nah, ini terasa megahnya dapat banget teman-teman. Permainan orkestranya ya yang dinamis gitu kan, dinamis kan orkestra itu. Itu dapat banget. Dari suara yang lirih, triangle ting gitu. Atau flute misalnya lagi pelan-pelan gitu niupnya. Sampai suara yang megahnya yang semuanya berbarengan bunyi. Itu dia tetap punya kedetailan yang spektakuler. Kadang kalau sudah semuanya berbunyi, ditambah lagi ada timpani yang itu kan kadang menutupi suara bass betot atau kontrabas itu kan. Nah, tapi dia enggak. Dia tetap punya bisa mengeksekusi semua suara itu dengan baik sehingga kita bisa merasakan setiap instrumen yang ada di orkestra. Keren eksekusinya. Nah, itu dari permusikan. Selanjutnya untuk nonton filmnya bagaimana? Dia punya stereo yang keren. Dan ini sebenarnya singkat aja ya. Bioskop dalam genggaman. Selesai. Oke. Berikutnya untuk main game gimana? Ini pasti juga banyak yang menunggu. Dan ini enak juga ya. Dia punya fidelity yang bagus. Step yang bagus, atau biasanya kalau para gamer-gamer itu kan stepnya gimana, bagus, langkah kaki di kanan di kiri itu terasa nyata gitu, stereonya keren. Dan kebetulan ada waktu saya coba ada flashbang di sebelah saya gitu kan, ledakannya beneran kaget, jantungan gitu. Dan itu dari suaranya. Dan kemudian delaynya ini juga nggak terlalu terasa ya, meskipun dia masih 5,0 belum 5,3, tapi rasa delaynya tuh nggak sampai ya sepersekian detik lah, 0, sekian detik. Tapi buat saya sih masih bisa diterima. Teman-teman yang main PUBG gitu masih ya masih responsif lah gitu. Dan menurut saya bisa sih dijadikan pilihan buat main game, apalagi kalau teman-teman gamenya yang nggak harus dadaan cepat, kayak misalnya kalau main tembak-tembakan kan adu sniper kadang telat suaranya sedikit ya, pengaruh ke permainan gitu ya. Misalnya teman-teman Mobile Legend gitu kan nggak terlalu telat, itu nggak masalah gitu ya. Atau teman-teman siapa tahu cuman main kayak Gardenscape, Homescape gitu, wah enak, bisa jadikan pilihan.
Dan dengan baterai 2 jam itu saya rasa teman-teman juga udah pegel mainnya ya. Nah, itu main game. Berikutnya adalah untuk bertelepon. Nah, ini suara lawan bicara itu bening banget teman-teman. Rasanya kayak kita dengar suaranya langsung. Sama persis. Karena dia punya fidelity yang keren. Dan buat saya sih nggak ada komplain ya. Dan bisa dijadikan untuk everyday use. Pemakaian sehari-hari biar keren dikit lah ngomongnya. Gitu ya. Bagaimana dengan mikrofonnya? Ini dia. Testing. Ini hasil rekaman mikrofon dari One More Piston Buds. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Bisa dinilai sendiri ya? Nah, itu tadi tes mikrofonnya. Silahkan teman-teman nilai sendiri bagaimana suaranya, karena dia juga punya for mic environmental noise cancellation. Ngomongnya susah. Nah, itu sehingga suara-suara bising seperti kipas angin atau kipas komputer, kemudian pokoknya suara-suara yang konstan gitu ya, itu bisa direduksi dengan baik karena dia sudah ada istilah dulunya adalah ANC, Active Noise Cancellingnya, sehingga lawan bicara kita nggak terlalu kebisingan dengan suara yang konstan, kecuali teman-teman ada suara dadaan kayak suara motor lewat gitu tetap kedengeran gitu ya. Nah, seperti itu hasil tes saya dari One More Piston Buds ini teman-teman. Dan kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda ketika menggunakan One More ini, dari One More ini, silahkan di-share saja di kolom komentar supaya apa yang teman-teman yang lainnya yang pengen beli ini bisa dapat pengalaman yang berbeda. Semakin banyak informasi yang didapat, maka akan semakin baik untuk mempertimbangkan untuk beli atau tidak. Nah, gitu ya. Mari kita saling membantu. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.